Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Insyaallah kita akan membahas tentang makna ihsan. Ihsan berasal dari kata hasuna yang berarti baik atau bagus. Ihsan kebalikan dari kata al-isa'ah atau berbuat buruk. Ihsan merupakan perbuatan seseorang untuk melakukan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan dosa. Seluruh tingkah laku yang menghadirkan faedah dan meninggalkan kemudaratan ialah perbuatan yang ihsan. Akan tetapi, karena kapasitas ihsan bagi manusia sangat mutlak dan temporal, bahwa ukuran ihsan yang sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ihsan bermuara pada ritual dan bertatap muka, di mana ketika sang hamba berbakti diri kepadanya seakan-akan muwajahah dan hidup bersama dengannya, sampai-sampai semua perilakunya menjadi baik dan bagus. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'idi mengaparkan bahwa ihsan itu meliputi dua bagian. Pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah, pengertiannya beribadah kepada Allah seakan-akan memandangnya atau merasa dilihat olehnya. Kedua, ihsan dalam menjalankan hak sesama makhluk adalah dengan menjalankan hak-hak mereka. Ihsan kepada makhluk ini meliputi dua, yang wajib dan sunnah. Pertama yang disebut wajib misalnya mengabdi kepada orang tua dan bersikap adil dalam bermasyarakat. Yang kedua disebut sunnah, misalnya membagikan bantuan tenaga atau harta yang melampaui batas kadar kewajiban seorang. Salah satu bagian ihsan yang paling utama yaitu berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek terhadap kita, baik dengan lisan maupun perilaku. Tentang hal tingkatan ihsan yang mustahab atau dianjurkan di dalam beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua bagian. Yang pertama, tingkatan muraqabah, yaitu seseorang yang beramal selalu sadar, diawasi dan diingat oleh Allah dalam setiap kegiatannya. Kedudukan muraqabah yakni ketika seseorang tidak sanggup memperhatikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia percaya bahwa Allah memandangnya. Kedudukan inilah yang dipunyai oleh kebanyakan orang. Ketika seseorang melaksanakan sholat, dia sadar Allah mengingat apa yang dia kerjakan. Lalu dia memperbaiki sholatnya tersebut. Yang kedua, tingkatan musyahadah. Kedudukan ini makin tinggi dari yang pertama, yakni seseorang selalu mengingat sifat-sifat Allah dan menggabungkan segala kegiatannya dengan sifat-sifat tersebut. Pada kedudukan musyahadah ini, seorang beribadah terhadap Allah seolah-olah dia memandangnya. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud di sini bukanlah memandang zat Allah, namun memandang sifat-sifatnya. Tidak seperti kepercayaan orang-orang sufi
yang mereka anggap dengan kedudukan musyahadah, yaitu memandang zat Allah. Ini tentu merupakan larangan. Yang dimaksud ialah mengingat sifat-sifat Allah, yaitu dengan mengingat pengaruh sifat-sifat Allah bagi makhluk. Ketika seseorang hamba telah mempunyai ilmu dan kepercayaan yang erat kepada sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan seluruh tanda kekuasaan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan inilah kedudukan tertinggi dalam tingkatan ihsan. Seorang muslim tidak melihat sikap ihsan hanya sebatas etika utama yang dapat memperbaiki tingkah laku. Akan tetapi, ia memandangnya sebagai bentuk dari akidahnya dan bagian terbesar dari keislamannya. Ada beberapa ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran yang mengidentifikasikan bentuk perbuatan ihsan. Yang pertama, sabar. Sabar ialah menahan diri atas sesuatu yang tidak disukai dengan penuh keriduan dan kepasrahan. Seorang muslim menahan diri atas sesuatu yang tidak disukainya, seperti dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mewajibkan dirinya untuk beribadah dan menahan dirinya dari bermaksiat kepada Allah. Ia tidak mengizinkan dirinya mendekati kemaksiatan tersebut, apalagi melakukannya kendati dirinya tertarik dan menginginkannya. Yang kedua, menunaikan sholat. Sholat ialah ibadah yang teratur dari beberapa lisan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diselesaikan dengan salam, dan melengkapi beberapa syarat yang ditentukan. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, menunaikan zakat. Zakat menurut istilah agama Islam ialah tingkatan kekayaan yang tertentu yang dibagikan terhadap yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Ketetapan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, fardu ain atas masing-masing orang yang memadai syarat-syaratnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat hartamu. Khudz min amwalihim shadaqatan utahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yang keempat, keyakinan kepada hari akhir. Seorang muslim mengimani bahwa kehidupan dunia ini memiliki masa akhir yang tidak lagi hari setelahnya. Selanjutnya, datanglah kehidupan yang kedua. Detik-detik menuju negeri akhirat. Kemudian Allah membangkitkan kembali seluruh makhluk dengan sekali tiupan dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar guna menghisap mereka. Lalu memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan dan kenikmatan yang kekal di alam surga, dan membagi ganjaran terhadap orang-orang yang berbuat dosa dengan azab yang menghinakan di alam akhirat. Manusia bisa menjadi ma'ruf dan tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya, bisa akan menjadi buruk dan jatuh terperosok atas perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, ihsan mempunyai fungsi. Yang pertama, pendorong. Bahwa ihsan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi manusia menghormati hidupnya, beribadah dan beramal soleh sebatas menambah keimanan dan ketakwaan seseorang. Yang kedua, penyalur, yakni
bahwa ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipunyai manusia agar bisa berkembang secara optimal dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dengan menggunakan tuntunan agama Islam sebatas dirinya sadar dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengendalian. Dengan menggunakan ihsan, manusia bisa mengendalikan perbuatannya ketika melakukan perbuatan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penyesuaian. Manusia harus sadar dengan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tenaga dan tidak ada kekuatan dibandingkan dengan Allah yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Dengan demikian, maka fungsi ihsan disinilah agar manusia mengakui bahwa Allah itu ada. Allah itu sebagai pencipta, dan hendaklah manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari sini manusia bisa merasakan hidup tenang dan tentram dari segala perbuatan yang keji dan munkar. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.